Kebiasaan membaca itu tidak bisa kita sulap. Tidak bisa kita berdoa sampai satu hari full lalu Tuhan turunkan kebiasaan itu dari langit, tidak bisa. Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Pascal Sekuran, salam waras. Baik, pada kesempatan ini ingin saya berbicara tentang beberapa pertanyaan dan beberapa alasan yang selalu dilontarkan kepada saya oleh teman-teman saya di luar sana. Jadi ini saya berbicaranya konteksnya di teman-teman saya di Papua, dan semoga video ini bisa sampai ke teman-teman yang mengajukan pertanyaan maupun alasan seperti ini. Yang selalu saya jumpai itu pertanyaan-pertanyaan seperti, Kaks, saya mau baca tapi tidak ada buku. Kaks, saya mau baca tapi tidak tahu mulai dari mana. Kaks, saya mau baca tapi tidak betah di depan buku. Kaks, saya tidak tahu bagaimana harus saya baca, apakah baca dengan suara ataukah baca dalam hati. Atau Kaks, buku terlalu mahal, saya tidak bisa beli. Menurut saya membaca itu bukan gampang untuk dilakukan oleh orang gampangan. Artinya begini, membaca itu tidak bisa dilakukan hanya karena ingin terlihat cerdas, ingin terlihat kritis, ingin terlihat punya status yang bagus, tulis-tulis di Facebook dengan bagus, atau di sosial media lainnya dengan bagus, atau ketika berbicara pemikirannya terarah. Tidak. Jika targetnya seperti itu, kita akan lebih cepat jenuh, mudah jenuh, mudah capek, mudah putus asa. Karena apa? Kita punya tujuan. Kita ingin harus cepat-cepat sampai di titik itu, mencapai di posisi itu, ingin terlihat seperti teman-teman yang kritis, yang cerdas, yang vokal. Kalau itu yang tertanam dalam pikiran kita, itu yang menjadi motivasi kita, percaya saja, kemungkinan kecil saja kita bisa sampai. Kemungkinan besar kita akan jatuh di tengah jalan. Karena begini, berbicara tentang psikologi manusia, ketika keinginan itu muncul dalam benak kita, satu hari atau langsung tiba-tiba kita, saya harus cari buku. Saya harus cari buku di Gramedia. Saya pergi ke Gramedia atau toko buku. Beli bukunya, datang. Masih semangat. Saya harus duduk baca. Pokoknya 1-2 hari ini buku ini harus habis. Pokoknya 1-2 hari ini harus buku ini habis. Dan ketika itu dilakukan hanya karena emosi, keinginan yang menggebu-gebu, kita cepat capek. Ibarat lari jogging dengan lari sprint. Orang yang lari sprint dalam radius 1 km paling tinggi itu sudah capek. Sudah capek pasti. Untuk kelas non atlet ya, atlet lari maksudnya. Sedangkan yang jogging, jangankan 1 kali, bahkan 1 putaran, 2 putaran pun bisa sampai, 3 putaran pun bisa sampai. Karena apa? Yang ada dalam benaknya dia itu bagaimana dia harus mengatur nafasnya dia seperti apa. Yang dia atur itu perasaannya, yang dia atur itu nafasnya yang diatur. Bukan berarti dia harus ambisi, target saya harus 10 kali putaran. Dan otomatis yang ada dalam benaknya dia itu bagaimana dia harus pasti dia selalu hitung.
Dan dia akan lebih mudah capek, dia akan putus asa karena yang ada muncul di benaknya dia masih ada 3 lagi, masih ada 4 lagi, 6 lagi, masih ada 6 putaran lagi, masih ada 5 putaran lagi. Dan itu yang selalu membuat kita putus asa. Gitu. Jadi sama begitu dengan buku. Artinya begini, ketika teman-teman ajukan pertanyaan itu, saya selalu berkata begini, terlalu banyak referensi yang saya baca tentang kebiasaan-kebiasaan membaca yang baik dan benar. Tapi dari sebanyak itu, satu pun saya tidak terapkan. Jangan ada saya tidak nyaman kalau saya terapkan strateginya mereka. Lalu apa? Ya saya temukan caranya saya temukan gayanya saya temukan kebiasaannya saya. Di mana saya nyaman, di situ saya membaca. Entah itu waktunya seperti apa, ruangnya seperti apa, entah itu membaca dengan suara atau baca dalam hati. Jadi kebiasaan saya beda dari apa yang saya baca. Tiap referensi semua referensi yang saya baca, saya punya kebiasaan sangat berbeda. Jadi saya temukan sendiri kenyamanan saya, rasa nikmat ketika saya duduk di mana. Nah itu, ketika otak saya bekerja itu, atau saya mengerti atau mendalami atau ikut menyelam dalam pikiran si penulis dalam buku itu saya sendiri yang rasakan. Begitu. Terus ketika teman-teman harus punya target cepat-cepat, harus sama seperti orang ini yang cerdas, orang ini yang kritis, itu nanti kita capek. Kalau kita kejar itu, akan kita capek. Jadi yang harus kita mulai adalah kebiasaan. Kita harus menjadikan dia sebagai sebuah kebutuhan. Kita harus menjadikan dia sebagai kebutuhan dalam hidup. Satu hari saja saya tidak baca, berarti ada yang kurang dalam saya punya hidup. Begitupun sama seperti makan, sama seperti tidur. Kalau tidak makan, lapar. Nah, rasa ini yang harus dibangun dari awal. Jadi, saya mau simpulkan bahwa begini. Kebiasaan membaca itu tidak bisa kita sulap. Tidak bisa kita berdoa sampai 1 hari full lalu Tuhan turunkan kebiasaan itu dari langit, tidak bisa. Tidak bisa sampai kapanpun. Atau kita baca hanya karena termotivasi untuk menjadi orang seperti itu, tidak bisa. Karena itu kerjanya emosi, kerjanya nafsu. Artinya begini, kebiasaan membaca itu hanya kita yang temukan sendiri. Bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Dan kita yang ciptakan sendiri. Orang lain boleh berikan masukan, orang lain boleh nasihati, orang lain boleh beri saran, orang lain boleh beri kritikan. Tapi ibarat telur ayam, kalau telurnya pecah dari luar, otomatis tidak ada kehidupan. Tapi kalau telurnya pecah dari dalam, otomatis ada kehidupan. Artinya apa? Ketika telurnya pecah dari luar, artinya dipecahkan secara paksa. Sedangkan kalau telurnya pecah dari dalam, otomatis sudah ada kehidupan di dalam. Nah, mereka yang memecahkan cangkangnya untuk keluar menjadi untuk memperoleh hidup yang baru. Nah, sama seperti begitu. Artinya kita tidak bisa mengharapkan siapapun untuk mengubah hidup kita. Tidak bisa. Kecuali kita sendiri yang mengubah hidup kita. Kita sendiri yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan untuk membaca. Kita sendiri temukan kapan waktu yang cocok untuk kita baca. Kita bisa temukan di mana tempat yang pas untuk kita baca. Atau dengan cara apapun. Jadi, saya pikir itu yang mau saya sharing untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Silahkan share video ini ketika teman-teman merasa ini video ini bermanfaat. Jadi ketika ada masukan, saran, silahkan disampaikan di forum, di kolom komentar. Terima kasih. Salam waras.